saudara-saudariku, kita berjumpa lagi ya. Tuhan berkati. Ya, sungguh gembira ya. Kita bertemu di platform ini memang diadakan oleh Tuhan sendiri ya. Setiap hari ada dipimpin oleh Roh Kudus dan juga ya ada memelihara oleh Tuhan setiap hari. Nah, semoga ya kita luangkan sedikit waktu untuk Tuhan ya, sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kita mengandalkan Tuhan, akan dipimpinkan oleh Tuhan setiap hari. Apa yang kita lakukan, berbuatkan ya memang dilindungi oleh Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan satu tema yang sangat penting juga ya. Kita pun tahu kita manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, mesti mau memuliakan Tuhan ya. Jadi, macam mana kita menjadikan terang dan memuliakan nama Tuhan? Nah, hari ini ya saya akan bagikan satu ayat Alkitab dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Macam mana kita orang yang menjadikan terang dan memuliakan nama Tuhan. Ya, biarkan saya yang bagikan sekarang ya. Nah, saya akan bacakan Alkitab ini ya. Biarkan semua saudara-saudari sama-sama rendahkan hati dan belajar bersama-sama supaya untuk lebih kenakan Tuhan. Nah, engkau adalah terang dunia. Sebuah kota yang dibangun di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang tidak menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantan ya. Nah, sebaliknya mereka meletakkannya di atas kaki tiang dan itu menerangi semua orang di rumah. Demikian pula, biarlah terangmu bersinar di hadapan orang lain agar mereka melihatkan perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Nah, ini adalah dicatatkan dalam pasal ayat 5 ya, 14 sampai 16. Nah, Tuhan ini sudah menggambarkan orang Kristen ya sebagai terang dunia yang berisi harapan dan kedaulatan Tuhan bagikan kita. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan adalah terang. Ya, adalah terang. Dan juga Tuhan berharap agar kita dapat menggunakan firman Tuhan ya sebagai standar ya untuk berperilaku sebagai manusia dan cara kita melakukan sesuatu ya. Nah, sehingga kita dapat menghidupi firman Tuhan di dunia yang gelap ini. Ya, membiarkan firman Tuhan mengingatkan kita ya, dan juga membiarkan orang lain mendapatkan manfaat dan pembangunan rohani dari firman Tuhan yang kita hidupi. Ya, dan dengan demikian kita dapat memberi kesaksian yang indah ya, yang indah dan bergema tentang Tuhan. Dan apa akhirnya? Tuhan akan dapat memperolehi kemuliaan dari kita ya. Jadi dengan cara ini kita dapat memuaskan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan sama seperti firman Tuhan yang mengatakan ya, penerapan dan pernyataanmu dalam kehidupan nyata adalah kesaksian tentang Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan. Nah, semua ini adalah bagaimana manusia menjalani hidupnya dan melupakan kesaksian tentang Tuhan ya. Nah, dan inilah sesungguh menikmati kasih Tuhan juga ya. Ketika engkau telah mengalami sampai titik ini tanpa yang diinginkan sudah tercapai. Nah, engkau memiliki pengalaman hidup ya yang nyata dan serta tindakmu dipandang dengan penuh kegaguman oleh orang lain. Busana dan penampilan luarnya bisa biasanya ya, tetapi engkau menjalani kehidupan yang sangat saleh. Dan ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, engkau dituntut diterangi oleh Tuhan. Nah, engkau mampu berbicara tentang kehendak Tuhan melalui perkataanmu dan menyampaikan kenyataan, dan engkau memahami banyak tentang melayani dalam roh. Nah, engkau berterus terang ya dalam tutur katamu
jujur dan terus ya, ikhlas, sopan dan tidak tidak konfrontatif ya, mampu mengetahui pengetahuan Tuhan dan berdiri teguh dalam kesaksianmu ketika banyak hal menimbakanmu, dan engkau tenang dan sabar tanpa peduli apapun yang engkau hadapi. Orang semacam ini benar-benar telah menyaksikan kasih Tuhan. Ya, nah, sebagian orang ya masih muda, tetapi mereka yang bertindak ya layakkan seorang yang paruh daya. Mereka dewasa, memiliki kebenaran dan dikagumi oleh orang lain. Dan orang-orang yang ini yang memiliki kesaksian dan merupakan manifestasi dari Tuhan. Ya, nah, kadangkala ya saya melindungi diri ya dalam firman Tuhan ya. Saya pun merasa sangat malu ya. Ya, karena kita jarang dapat menghidupi ya firman Tuhan dalam kehidupan nyata kita ya. Nah, dan kita belum mencapaikan tahap di mana kita memberi kesaksian tentang Tuhan. Ya kan? Nah, misalnya Tuhan menunjukkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap pikiran kita. Nah, ketika kita menerima berkat Tuhan dalam kehidupan nyata dan semuanya berjalan dengan baik, kita sangat-sangat dapat bersyukur kepada Tuhan di bibir kita dan bersedia untuk mengasihi Tuhan di dalam hati kita kan. Tetapi, nah, ketika kita menghadapi bencana alam atau bencana buatan manusia, ya, ujian dan sengsara besar, nah, kita masih bisa menggeru tentang Tuhan kan? Ya, dan bahkan mengkhianati Tuhan. Ya kan? Tuhan menuntutkan kita untuk mengasihi orang yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Bersikap toleran dan sabar terhadap orang lain. Akan tetapi, ketika kita melihatkan orang lain tidak melakukan sesuatu yang tidak ya mengenangkan, dan kita akan sering marah ya, sering marah dan bahkan menggurui orang lain. Ya. Nah, Tuhan menunjukkan kita untuk menjadikan orang yang jujur. Tetapi ketika kita menghadapi hal yang melibatkan kepentingan pribadi kita, yang ya kita dalam berurusan dengan orang lain, kita masih boleh berbohong ya dan menipu. Masih dapat membencikan orang lain, cemburu pada orang lain ya. Dan juga dilihat dari perilaku-perilaku ini, nah, kita sama sekali belum menerapkan firman Tuhan. Kita juga belum mencapaikan tahap di mana kita benar-benar menjadikan terang untuk memuliakan Tuhan. Ya kah? Ya, lantas bagaimana kita bisa bagaimana bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan nyata kita, menjadikan terang untuk memuliakan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Nah, kalau kalian ini ingin mau tahu, sila berhubungan dengan saya ya, menghubungi dengan saya supaya saya akan membantukan Anda bertemukan ya jawaban dari firman Tuhan. Ya, apa yang kita menghadapi masalah ini ya, kita coba yang menggandalkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran hidup yang kekal ya. Biarkan Tuhan adalah gembala kita. Ya, firman Tuhan akan membimbingkan kita melalui masalah-masalah ini. Ya, apa yang dalam kesulitan ini, ya, kita jangan banyak kekhawatir dan banyak kerisauan. Kita coba ya bertenangkan hati di depan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan supaya firman Tuhan akan bimbingkan kita melalui masalah ini. Ya, Tuhan berkati semua ya. Hari ini apa yang saya bahaskan tentang topik ini ya bisa tolongkan kalian ini ya. Kita demi sedikit perlahan-lahan akan lebih paham tentang kebenaran ini ya. Ingin dibimbingkan oleh Roh Kudus.
Ya, kita setiap hari luangkan sedikit waktu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang bimbingkan kita ya. Puji Tuhan. Semangat ya saudara-saudari. Lain kali saya akan bagikan yang banyak lagi kebenaran ya, supaya saudara-saudari bisa fokus dalam video saya ya, supaya kita semua akan bagikan adalah tentang firman Tuhan, bimbingkan kita melalui masalah ini. Ya, sungguh gembira kita bahas sampai sini ya. Puji Tuhan, bye-bye. Tuhan berkati semua ya.